Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 11 Program Studi Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam kelas 2B Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia. Video ini adalah bagian dari tugas akhir mata kuliah Fikih Zakat dan Wakaf dengan dosen pengampu Ibu Rida Rosida BSc MSc. Video ini ditujukan untuk Gen Z, yakni generasi Zillennials. Sebelum kita ke materi, kita kenalan dulu yuk sama anggota dari kelompok 11. Yang pertama ada Alisa Zahra Hersyafira dengan NIM 2004963. Lalu ada Isfadila Nur Azhara dengan NIM 2004197. Dan yang terakhir ada Lucy Rizky Amelia dengan NIM 2009448. Pada kesempatan kali ini, kelompok 11 akan membawakan materi mengenai zakat emas dan perak, yang diantaranya ada pengertian zakat, dasar hukum zakat, rukun zakat, syarat wajib zakat, syarat harta zakat, zakat emas dan perak, dan yang terakhir, contoh kasus zakat emas dan perak. Oke, tanpa menunggu lebih lama lagi, kita langsung masuk ke materi yang pertama mengenai pengertian zakat. Pengertian zakat ini ada dua, menurut bahasa dan istilah. Zakat menurut bahasa memiliki banyak arti, yaitu al-barakatu yang mempunyai arti keberkahan, at-tarotu yang memiliki arti kesucian, al-nama yang mempunyai arti pertumbuhan dan perkembangan, dan as-salahu yang memiliki arti keberesan atau kebaikan. Lalu, zakat menurut istilah ini terdapat banyak ulama yang mengemukakan pendapat yang berbeda-beda, akan tetapi pada dasarnya mempunyai maksud yang sama, yaitu zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada seseorang yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Materi yang selanjutnya yakni mengenai dasar hukum zakat. Dasar hukum tentang zakat adalah salah satunya terdapat pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat An-Nur ayat 56 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa ati'ur rasula la'allakum turhamun. Yang artinya, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul Muhammad agar kamu diberi rahmat. Selain Al-Quran, dasar untuk menunaikan zakat adalah hadis Rasulullah SAW, yang artinya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Abu Sufyan radhiyallahu anhu telah menceritakan kepadaku, lalu dia menceritakan hadis Nabi SAW bahwa Nabi SAW bersabda, kami diperintahkan untuk mendirikan sholat, menunaikan zakat, menyambung tali persaudaraan, dan menjaga kesucian diri. Hadis riwayat Bukhari. Yang selanjutnya ada ijma. Zakat diwajibkan di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua Hijriah. Pewajibannya terjadi setelah kewajiban puasa Ramadan dan zakat fitrah. Bahkan para sahabat sepakat untuk membunuh orang-orang yang tidak membayar zakat. Maka barang siapa mengingkari kefarduannya berarti dia kafir. Dari penjelasan tadi dapat dipahami bahwa zakat merupakan ibadah yang wajib dilaksanakan karena zakat merupakan sendi pokok dalam agama Islam. Zakat juga mempunyai banyak hikmah, antara lain menghindarkan diri dari sifat kikir dan serakah, karena di dalam harta tersebut terdapat hak fakir miskin dan orang yang tidak mampu lainnya untuk diberikan, dan kewajiban zakat ini telah disepakati oleh seluruh umat Islam di seluruh dunia. Sehingga jika ada seseorang yang mengingkarinya, maka ia dapat dianggap kafir. Rukun zakat. Yang dimaksud dengan rukun di sini adalah unsur-unsur yang terdapat dalam zakat, yaitu yang pertama ada orang yang berzakat, yang kedua harta yang dizakatkan, dan yang ketiga orang yang menerima zakat. Syarat harta zakat.
Yang pertama, harta tersebut merupakan barang halal dan diperoleh dengan cara yang halal. Yang kedua, harta tersebut dimiliki penuh oleh pemiliknya. Yang ketiga, harta tersebut merupakan harta yang dapat berkembang. Yang keempat, harta tersebut mencapai nisab sesuai jenis hartanya. Yang kelima, harta tersebut melewati haul. Dan yang keenam, pemilik harta tidak memiliki hutang jangka pendek yang harus dilunasi. Dalam Quran Surat At-Taubah ayat 60, Allah memberikan ketentuan ada 8 golongan orang yang menerima zakat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, fakir, mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup. Yang kedua, miskin, mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar kehidupan. Yang ketiga, amil, mereka yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Yang keempat, mualaf, mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan dalam tauhid dan syariah. Yang kelima, riqob, budak atau hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya. Yang keenam, gorimin, mereka yang berhutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan izahnya. Yang ketujuh, fisabilillah, mereka yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan dakwah, jihad, dan sebagainya. Yang kedelapan, ibnu sabil, mereka yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan pada Allah. Syarat wajib zakat. Yang pertama adalah Islam. Zakat merupakan sebuah ibadah dan hanya wajib dilakukan setelah seseorang memeluk agama Islam. Dengan Islamnya seseorang, maka ia menjadi seorang wajib zakat yang akan mengantarkannya mendapat penghormatan dari Allah. Yang kedua ada merdeka. Kemerdekaan seseorang dari perbudakan adalah nikmat Allah yang sangat besar. Orang yang merdeka menjadi mulia dan hidup sebagaimana layaknya orang merdeka. Dia dapat memiliki banyak hal. Oleh karena itu, Allah membebankan kepada seseorang yang merdeka. Jika memiliki harta benda yang mencapai nisab, maka ia harus mengeluarkan zakatnya sebagai penghormatan untuk dirinya. Yang ketiga ada balik. Para ulama berbeda pendapat untuk anak yang belum balik yang memiliki harta wajib zakat. Apakah ia wajib membayar zakat? Sebagian ulama tidak mewajibkan anak yang belum balik membayar zakat. Namun, sebagian ulama mengatakan wajib zakat bagi harta anak yang belum dewasa selama harta tersebut memenuhi persyaratan wajib zakat. Selanjutnya yaitu zakat emas dan perak. Emas dan perak memiliki peran dalam kehidupan masyarakat sejak masa lampau, di mana keduanya seringkali digunakan sebagai salah satu alat pembayaran sebelum diciptakannya mata uang yang ada sekarang ini. Dalam perniagaan yang dilakukan masyarakat, tidak hanya di Arab, tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW, melainkan di seluruh penjuru dunia. Zakat emas perak atau logam mulia adalah zakat yang dikenakan atas emas, perak, dan logam mulia lainnya yang telah mencapai nisab dan haul. Dalil mengenai kewajiban zakat atas emas atau perak ini ada di dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 34, yang artinya, dan orang-orang yang menyampaikan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Kewajiban zakat dan emas perak juga didasari dari beberapa hadis lainnya. Salah satunya adalah hadis riwayat Abu Daud. Jika engkau memiliki perak 200 dirham dan telah mencapai haul, maka darinya wajib zakat 5 dirham. Dan untuk emas, Anda tidak wajib menzakatinya kecuali telah mencapai 20 dinar. Maka darinya wajib zakat setengah dinar. Lalu dalam setiap kelebihannya wajib dizakati sesuai prosentasenya. Asy-Syafi'i menyatakan, tidak ada perbedaan sepanjang pengetahuanku bahwa tidak ada zakat pada emas kecuali telah mencapai 20 miskol. Apabila emas itu mencapai 20 miskol, maka ada kewajiban zakat kepadanya. Ketentuan nisab zakat emas sebesar 20 miskol ini disepakati kecuali Al-Hasan Al-Basri yang berpendapat bahwa tidak ada kewajiban zakat terhadap emas yang beratnya kurang dari 40 miskol. Pendapat beliau tersebut disampaikan oleh Ibnu Al-Munzir dalam kitabnya Al-Ijma.
Syarat emas dan perak yang wajib dizakati yaitu yang pertama, milik sendiri. Artinya, kepemilikan atas emas dan perak tersebut dimiliki secara sempurna dan sah, bukan pinjaman atau milik orang lain. Yang kedua yaitu sampai haulnya. Artinya, emas dan perak tersebut sudah tersimpan selama 1 tahun berjalan. Yang terakhir yaitu sampai nisabnya. Artinya, emas dan perak yang dimiliki sudah mencapai batasnya untuk dikategorikan sebagai harta yang wajib dizakati. Untuk nisab zakat emas sebesar 85 gram emas dan untuk perak sebesar 595 gram. Selanjutnya, nisab zakat emas dan perak. Zakat emas wajib dikenakan zakat jika emas yang tersimpan telah mencapai atau melebihi nisabnya, yakni 85 gram. Kadar zakat emas adalah 2,5%. Sementara itu, zakat perak wajib ditunaikan jika perak yang dimiliki telah mencapai atau melebihi nisab sebesar 595 gram. Kadar zakatnya yaitu 2,5% dari peraknya yang dimiliki. Contoh kasus zakat emas dan perak. Yang pertama yaitu Bapak Fadil memiliki emas yang sudah tersimpan selama 1 tahun sebanyak 120 gram. Nah, 120 gram itu melebihi nisab, maka emasnya wajib untuk dizakati. Jika ingin menunaikan zakat emas dengan uang, maka emas tersebut perlu dikonversikan dulu nilainya dengan harga emas yang saat ingin menunaikan zakat. Misalnya per gramnya itu 950.000 per gram, maka 120 gram senilai 114 juta. Zakat emas yang perlu Bapak Fadil tunaikan yaitu 2,5% dikali 114 juta yaitu 2.850. Jadi Bapak Fadil perlu menunaikan zakat sebesar 2.850.000. Contoh kasus yang kedua yaitu Ibu Ida memiliki emas yang sudah tersimpan selama 1 tahun sebanyak 80 gram. Nah, 80 gram itu kurang dari nisabnya, maka peraknya belum wajib untuk dizakatkan. Contoh kasus yang ketiga yaitu Ibu Kana memiliki emas yang sudah tersimpan selama 1 tahun sebanyak 115 gram. 115 gram itu melebihi nisab, maka emasnya wajib untuk dizakatkan. Jika ingin menaikkan zakat emas dengan uang, maka emas tersebut perlu dikonversikan dulu dengan harga emas saat hendak ingin menaikkan zakat. Misalnya per gramnya itu 900.000, maka 115 gram senilai 103.500.000. Zakat emas yang perlu Ibu Kana tunaikan adalah 2,5% dikali 103.500.000 yaitu 2.587.500. Maka Ibu Kana perlu menaikkan zakat sebesar 2.587.500. Nah, pemateriannya udah beres nih. Tapi jangan dulu ditutup karena kita akan lanjut ke cerdas cermat. Yuk disimak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat datang dalam babak final Cerdas Cermat 11 di kelas IEQ 2B. Perkenalkan, saya Alisa selaku MC yang akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Dalam babak final ini terdapat 2 peserta yang tersisa, yakni Amel dan juga Dila. Oh iya, sebelum lomba dimulai, izinkan saya membacakan beberapa peraturan dalam babak final ini. Yang pertama, terdapat 1 babak saja, yakni babak rebutan. Yang kedua, peserta dengan poin tertinggi itulah pemenangnya. Baik, tanpa menunggu lama lagi, kita mulai saja ke pertanyaan pertama. Apa arti dari al-barokatuh? A. Kecerdasan. B. Keberkahan. C. Kebaikan. Jawabannya yaitu yang B, keberkahan. Ya, betul sekali. Amel mendapatkan 1 poin. Oh iya, Amel tahu nggak sih al-barokatuh ini pengertian dari apa?
Al-barokatu itu pengertian secara bahasa dari zakat. Wow, jawabannya betul nih. Baik, kita lanjut ke soal nomor 2. Berapa nisab dan kadar zakat emas dan perak? Zakat emas wajib dikenakan zakat jika emas yang tersimpan telah mencapai 85 gram. Kadar zakat emas adalah 2,5%. Sementara itu, zakat perak wajib ditunaikan jika perak yang dimiliki telah mencapai atau melebihi nisab sebesar 595 gram. Kadar zakatnya adalah 2,5% dari perak yang dimiliki. Wih, mantap banget nih jawabannya. Dila mendapatkan 1 poin. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Dalil mana yang mewajibkan zakat emas dan perak? A. Quran Surat At-Taubah ayat 34. B. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Dan C. Quran Surat Ali Imran ayat 6. Jawabannya A. Quran Surat At-Taubah ayat 34. Keren, Dila mendapatkan 1 poin lagi. Lanjut ya ke soal nomor 4. Apakah seseorang yang telah dimerdekakan dari perbudakan dan memiliki harta mencapai nisab wajib membayar zakat? Menurut saya jawabannya iya. Kenapa tuh alasannya? Alasannya yaitu karena kemerdekaan seseorang dari perbudakan adalah nikmat Allah yang sangat besar. Orang yang merdeka menjadi mulia dan hidup sebagaimana layaknya orang merdeka. Mantap, mantap. Amel mendapatkan 1 poin. Lanjut ke soal nomor 5. Ini soal hitungan ya. Perhatikan baik-baik. Farhan memiliki emas yang sudah tersimpan selama 1 tahun sebanyak 90 gram atau melebihi nisab. Maka emasnya sudah wajib untuk dizakatkan. Jika ingin menunaikan zakat emas dengan uang, maka emas tersebut perlu dikonversikan dulu nilainya dengan harga emas saat hendak ingin menunaikan zakat. Misalnya, Rp1.050.000 per gram. Maka berapakah zakat yang perlu Farhan bayarkan? 90 gram dikali 1.050.000 senilai 94.500.000. Maka zakat emas yang perlu Farhan tunaikan yaitu 2,5% dikali 94.500.000, yaitu 2.632.500. Jadi Farhan harus menunaikan zakat sebesar 2.632.500. Jawaban dari Amel agaknya kurang tepat ya. Bagaimana Dila? Mau menjawab? Iya, jadi 90 gram dikali 1.050.000 senilai 94.500.000. Zakat emas yang perlu Farhan tunaikan adalah 2,5% dikali 94.500.000 sama dengan 2.362.500. Ya, jawaban Dila betul. Aduh, sayang sekali ya Amel. Hanya tertukar saja tadi angkanya. Dila mendapatkan 1 poin. Untuk skor saat ini, Dila memimpin dengan 3 poin dan Amel 2 poin. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir. Ayat apa yang menjelaskan ketentuan 8 golongan orang yang menerima zakat? Jawabannya yaitu ada di dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 60. Bener gak ya? Bener nih. Wih, ini skor Amel sama Dila sama. Jadi kita perlu adain 1 soal tambahan, oke? Oke nih, jadi soal yang terakhir dan soal penentuan. Kan tadi di dalam Quran Surat At-Taubah ayat 60 menjelaskan ada 8 golongan yang menerima zakat. Nah, sebutkan apa saja golongan itu. Golongan yang berhak menerima zakat yaitu ada 8. Yang pertama itu fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amil, yang keempat mu'alaf, yang kelima rikob, yang keenam qorimin, yang ketujuh fisabilillah, dan yang kedelapan yaitu ibnu sabil. Wah, sepertinya kita sudah tahu pemenangnya nih.
Ya, jawabannya Amel, betul sekali. Jadi pemenang cerdas cermat 11 di kelas IEQ 2B ini adalah Amel. Yeay, selamat Amel. Buat Dila, jangan berkecil hati ya. Baik, akhirnya kita sampai di penghujung acara cerdas cermat 11 di kelas IEQ 2B. Saya selaku MC mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang telah saya perbuat. Saya pamit mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara Cerdas Cermat 11 selanjutnya. Bye-bye.